Aku mau cari guru spiritual, aku dendam. Si guru ini tiba-tiba ngajakin aku untuk nikah goib. Oke. Ya, selesai itu dan kita berhubungan, maaf ya teh, berhubungan badan kayak yang biasa aja gitu, orang baru menikah. Dan di situ aku kaget gitu, dan beneran perempuan. Kedua kali aku ngikutin dia baca mantranya, dan itu baru kelihatan sosoknya jelas, tinggi gede, itu ada di atas aku teh. Ini siapa? Saya bilang gitu sambil teleponan. Ini siapa? Itu perwujudan aku katanya gitu. Kok kayak ada yang nendang-nendang deh? Kok ada pergerakan deh? Aku bilang ini bukannya kejang otot kan atau kram gitu? Aku orangnya nggak sabaran dong. Ini apaan? Karena nggak pernah kayak gini teh. Akhirnya aku telepon lah si mbakmu. Coba video call dan lihat ke perut. Dia langsung bilang astagfirullah. Itu ada anak jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Sahabat mistis, terima kasih banget buat komen-komen kalian yang kasih tahu, ini loh lagi sakit teh, tolong lihat di TikTok, di Instagram. Terima kasih semuanya, karena dari kalian akhirnya dapat narasumber juga. Terus kalian yang nonton mau pengen jadi narasumber, boleh langsung aja hubungi Ale. Nah, Bang Ale nih di sini nih buat khusus narasumber. Tapi kalau kalian mau teh, karena Bang Dika sama Sasi atau admin lain gak bisa dihubungin ke Bang Ale, boleh. Nah, kalau kalian punya keluhan untuk konsultasi, penanganan, datang ke tempatku atau aku yang diundang kalian untuk pembersihan, penanganan orang sakit non medis, boleh langsung hubungi admin Sasi dan admin Dika. Nah, buat kalian juga yang sudah ngubungin admin Ririn sudah tidak bergabung di Ria Puspita Official karena dia sudah kuliah. Jadi masih tetap bisa di situ, masih tetap kita pegang. Itu ada admin Ai yang megang nomor Ririn. Tapi lebih baik ke Dika sama Sasi yang baru-baru nonton. Kalau yang sudah terlanjur WA ke Ririn nggak apa-apa. Nanti dibantu, ditanganin, disambungin dari Ai ke aku. Nah, buat kalian yang lagi di perjalanan, terus mau tidur, nggak ada teman cerita, mau dengerin podcast Ria Puspita Official lewat YouTube buffering, muter-muter. Nah, di perjalanan kayak lebih suruh pakai headset terus dengerin podcast Ria nih sama narasumber, langsung aja ke Spotify. Nah, kalian tinggal klik Ria Puspita Official atau di sini ada deskripsi, di link, langsung klik aja. Nah, buat kali ini kita kedatangan narasumber, kita mau dengerin ceritanya. Itu cerita pengalaman pribadinya dia kah, pengalaman keluarganya kah, atau temannya kah. Tapi kita kenalan dulu, siapa namanya, tinggalnya di mana. Udah mulai belepotan nih mulut saya nih, ya kan, udah gak sabar biar narsum yang cerita, saya mendengarkan. Kita cari benang merahnya siapa dia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Teh Ria. Boleh sayang kenalan dulu sama sahabat mistis, namanya siapa, tinggalnya di mana? Malam. Perkenalkan, nama saya Ernitan, biasa dipanggil Cici RT. Saya tinggal di Tangsel. Oke, deket ya, nggak jauh ya sayang ya. Oke nih, kali ini mau ceritain tentang pribadi kamu, keluarga atau pengalaman mistis siapa? Pribadi kamu ya. Iya. Boleh dimulai pengalaman pribadinya mulai tahun kapan, terus berapa lama kejadiannya, bagaimana kejadiannya, silakan. Iya, gini Teh, jadi tahun 2018 akhir November. Oke. Itu aku diselingkuhin sama mantan pasangan, dan di situ aku tanya kenapa sih diselingkuhin gitu kan, alasannya. Dia bilang karena merasa dipelet ya sama si pelakor itu. Terus aku bilang, kok kalau merasa dipelet lu sadar gitu ya kan, jadi kayak ngeganjel gitu. Udah akhirnya di situ aku cekcok gitu ya, dia mungkin nggak bisa mengendalikan amarah aku, keributan yang besar di situ. Terus dia hubungin mamanya, waktu itu ada di Bali. Mau nggak mau mamanya datang, nyamperin kita semua. Terus untuk membuat damai sebenarnya, biar supaya kita tuh hubungannya tuh nggak pecah gitu kan. Cuman aku risih ya, dia sudah berhubungan badan dengan orang lain dan membuat aku kayaknya nggak nyaman untuk bersatu lagi gitu kan. Mungkin memaafkan udah, tapi untuk bersatu lagi aku nggak bisa Teh. Dan pada akhirnya saya mencoba ya kan untuk
mengikuti keluarganya mereka gitu kan, keluarganya mantan pasangan ini ke Bali. Ya udah, kita pindahlah ke Bali ya kan, karena di Jakarta si mantan pasanganku ini kayak diancam juga gitu sama pelakor ini ya kan. Akhirnya keluarganya mantan pasanganku ini takut, jadi mau nggak mau kita semua pindah ke Bali. Dan di Bali itu aku berusaha untuk yang namanya tuh kita baik-baikan aja, tapi ternyata di situ aku mencoba nggak bisa gitu kan. Nah di situ aku merasa namanya keluarga punya spiritual gitu kan. Jadi aku ada basic nih. Ya udah, aku mau cari guru spiritual, aku dendam. Oke. Dia dipelet, aku juga bisa, ya kan. Aku dendam dan aku mau jadi spiritualnya itu. Bahasa lainnya dukunnya, gitu kan. Kesel dong. Akhirnya aku di situ scroll Instagram subuh-subuh, dan di situ aku nemuin Instagram inisialnya DS. Dia tinggal di Palembang, tapi dengan perwujudan kayak lelaki gitu, tapi dia perempuan. Aslinya? Iya. Dan di situ aku nggak, namanya udah divorce ya, jadi kayak orang bimbang gitu, pikiran kacau gitu kan. Berusaha udah ke gereja, kemana gitu, beribadah, tapi kayak buntu. Tetap yang namanya kedendam itu lebih besar. Udah gitu akhirnya aku DM nih, dia lagi live nih si guru spiritual ini. Aku DM, aku pengen belajar. Aku tanya maharnya berapa nih. Setelah dia minta data aku atau segala macem, dia bilang, oh kamu lahir di Sabtu Kliwon. Aku nggak tahu ya kenapa ya. Dia bilang lahir weton Sabtu Kliwon itu nggak tahu aku mau dijadikan apa, aku nggak tahu. Nah, terus udah gitu, dia bilang ya udah, nggak usah mikirin mahar, ya. Kamu ceritain aja, kamu nih kenapa pengen jadi dukun lah bahasanya. Udah aku ceritain semuanya. Berarti kan dia tahu aku lagi kalut. Iya. Nah, mungkin di situ dia manfaatin aku ya. Udah gitu udah nih, aku diterima nih sama dia. Akhirnya aku berguru lah, belajar segala macam, dan aku waktu itu aktif di sosial media Instagram yang punya follower juga lumayan banyak karena aku jualan juga di sana, dan mungkin dia lihat market aku bagus gitu kan. Terus dia mau aku masarin produk-produknya dia kayak Blueprindu lah gitu, yang barang-barang itu lah teh. Udah gitu udah nih berhasil, dan akhirnya follower aku juga banyak yang order, dan dia punya rencana untuk buka sekolah spiritual online, dan aku langsung buka tuh promo. Dan akhirnya dengan kreativitas aku akhirnya terbuka sekolah spiritual online-nya Manjang sampai saat ini. Nah udah gitu udah banyak kan nih anak didiknya, dan itu untuk cowok tuh lebih dikit, kebanyakan yang cewek yang diterima. Dan di situ aku belum ngerti ya, masih kalut keadaannya, dan setiap omongan dia selalu nurut. Nah lambat laun dia bilang gini, kamu mau nggak jadi istri aku? Nah, aku kaget dong, kan perempuan. Iya. Iya kan? Udah gitu udah, nggak apa-apa kamu jadi istri aku yang kelima. Sedangkan di sana udah ada istrinya lagi. Aku mikir, ya udah deh, udah kayak gini, udah kalang ini deh Udah ya. kecebur. Udah kecebur gitu kan. Terus gratis juga, ya kan, nggak keluarin biaya. Ya udah, dijanjiin nanti kamu bakalan jadi dukun yang hebat, paranormal yang hebat. Ya udah mau gitu kan. Udah nih, jalan terus sampai akhirnya diajarin lah buka mata batin. Terus yang kita tuh yang apa sih, kita lagi meditasi bisa keluar apa tuh namanya? Sukmanya. Rogo jiwa. Merogo sukmo gitu kan. Sampai diajarin kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, ini aman gak nih? Aman. Nah, udah gitu udah kan. Berapa lama itu belajarnya? 3-4 bulanan. Okay. Udah gitu udah nih, si guru ini tiba-tiba ngajakin aku untuk nikah goib. Oke. Ya, udah ngajakin aku nikah goib, dan aku cuman iya aja dan ngikutin apa yang dia omong. Ya kan. Terus dia datang lah nih dari Palembang, dan aku waktu itu di Bali. Ya kan. Datang pada saat itu hari Kamis.
kita ritual. Di situ di dalam hotel cuman ada kita berdua dan dia bilang gini, ya udah kita ritual dan aku nih nonis ya. Dia bilang gini, ayo kamu syahadat gitu. Lah, kok gitu? Udah nggak apa-apa, itu ritual untuk nikah goib teh katanya gitu kan. Oke, kita ritual. Terus kamu merem ya, nih. Kamu ikutin aku, mantranya kayak gini. Aku merem, terus aku ngikutin. Udah gitu dia bilang, kamu lihat di sekeliling ada siapa aja. Dan emang pada saat itu, saat dibukain mata batin, emang aku ngelihat jelas semua gitu ya teh. Ada sosok ini, sosok itu, ya kan, kayak ada yang embok-embok pakai kemben bongkok, terus ada kakek-kakek yang pakai sorban terus ininya panjang gitu tuh banyak. Dan itu dibilang leluhur, dia bilang. Dan aku nggak tahu leluhur siapa gitu kan. Nah, iya aja lagi ya. Udah gitu udah kan. Selesai itu dan kita berhubungan, maaf ya teh, berhubungan badan kayak yang biasa aja gitu orang baru menikah dan di situ aku kaget gitu dan beneran perempuan. Emang dia perempuan? Kalau penglihatan aku itu lelaki gitu. Dan aku nggak sadar itu dia perempuan atau lelaki pada saat kita lewat ini ya, lewat handphone dulu. Ketemu itu pas lagi nikah goib. Ya kan, udah gitu, iya dia perempuan gitu. Ya udah kalang kabut, udah beneran, udah terima aja deh pasrah. Udah nih, pulang nih dia langsung balik. Dia cuma 1 hari, dia balik lagi ke kota Palembang. Malam Jumat lagi dia ritual dan ngajakin aku berhubungan badan, tapi lewat apa ya bahasanya, bukan video call atau ponsek, bukan. Jadi dia ajarin aku lewat telepon pakai headset, semua dia bilang matiin, kamu maaf teh buka baju kata dia gitu kan. Udah kamu ikutin aja baca mantra. Karena waktu itu gelap ya kan, aku ngikutin dia baca mantra. Pertama, coba kamu lihat ada apa di sekeliling. Nggak ada. Coba di atas kamu ada siapa? Nggak ada. Akhirnya kedua kali aku ngikutin dia baca mantranya dan itu baru kelihatan sosoknya jelas, tinggi gede. Itu ada di atas aku teh. Kayak gitu. Tapi wujudnya manusia atau nggak kelihatan? Laki-laki teh. Bukan manusia. Dia yang datang. Iya, tapi manusia. Aku nggak tahu itu manusia, bukan, tinggi banget sampai ke atap. Oh, jin. Tapi wujudnya maksudnya gini, wujudnya wujud manusia apa wujud setan kan, kayak betaring apa? Enggak, aku nggak lihat jelas kayak ininya aja. Siluet aja ya. Karena kan gelap gitu ya. Ini siapa? Saya bilang gitu sambil teleponan. Ini siapa? Itu perwujudan aku katanya gitu. Kok ini laki-laki yang datang? Gitu. Iya itu perwujudan aku. Oh ya udah. Karena waktu baca mantra juga namanya laki-laki. Gitu teh. Udah gitu udah nih. Besok paginya, mohon maaf ya, itu paha aku udah basah kayak gitu kan. Dan aku nggak tahu ini cairan apa, aku nggak tahu. Karena aku kan emang nggak simpan bukti segala macam karena aku mau menghilangkan semuanya, ya kan? Karena aku nggak tahu kalau kesini-sini ada cerita seperti ini, bisa membuka seperti ini. Jadi aku buang-buangin kayak gitu bukti-bukti. Nah, sering berhubungan seperti itu, tibalah aku hamil goib teh. Aku taunya hamil goib pun aku dikasih tahu sama teman aku juga yang paranormal, orang Bogor, namanya Mbak Mul. Itu temannya Mami Furi Harun juga. Udah gitu udah. Aku waktu itu memang di Bali juga konten kreator horor juga nih, explore. Kita lagi ngedit, kok kayak ada yang nendang-nendang deh, kok ada pergerakan deh. Aku bilang ini bukannya kejang otot kan atau kram gitu. Sempet aku ngomong nih sama kru, sama temen, ini gue kenapa ya? Mereka tuh tahu aku berhubungan sama dia karena kita semua disponsorin sama dia nih, gitu kan. Sampai aku dari Bali yang bagian atas sampai ke kota Denpasar, aku pindah dan semua yang biayain dia. Dan aku pada saat itu bawa anak 2. Jadi aku udah dibiayain segala macem, semua disponsorin dia, gitu kan. Aku mau nggak mau nurut dan aku udah bilang sama dia, ini apa ya, gitu kan. Ya udah nanti malam aku ritual tanya Eyang. Aku orangnya nggak sabaran dong, ini apaan? Karena nggak pernah kayak gini teh. Akhirnya aku telepon lah si mbakmu. Coba video call dan lihat ke perut. Dia langsung bilang astagfirullah. Itu ada anak jin tadi gitu. Dan aku kaget dong. Kok bisa? Ya kamu udah berhubungan sama jin itu, kan udah mbak bilangin jangan kamu lanjutin. Di situ teman-teman aku yang nasehatin, aku nggak gubris, aku nggak dengerin. Kayak apa sih gitu, gue lagi asik nih sama ini gitu kan. Ketutup dah mata aku, sampai keluarga aku juga nyaranin aku ketutup banget matanya.
Akhirnya dikeluarin sama Mbak Mul. Jadi dia suruh aku ambil air putih. Itu kejadiannya abis sholat yang jam 3 itu, apa namanya? Tahajud? Enggak, jam 3 sore apa namanya? Oh, asar. Asar. Terus udah gitu udah ambil air. Dia bilang gini, ini Mbak Mul bacain ayat kursi sama Al-Jin. Itu aku ingat banget. Nanti kalau misalnya ada pergerakan kamu tahan. Dan bener itu kayak diuek-uek durasinya sampai mau maghrib. Berhentinya pas kalau di Bali tuh maghribnya tuh beda ya, tahu ya. Udah gitu berhenti. Aku ke kamar mandi dan itu keluar terus tuh, tapi kayak air pipis. Oh, oke. Terus gitu kan, kayak plong turun semua kayak gitu. Beda sama pipis sih rasanya gitu kan, kayak plong kayak jatuh kayak gitu. Nah, aku tanya nih sama Mbak Mul itu gimana? Terus dia bilang, kalau bisa kamu udahin aja. Itu anak jin, kalau kamu nggak telepon Mbak Mul, itu kamu bakalan celaka, kayak gitu kan. Bahaya itu anak jin, kalau dipertahanin. Oh gitu ya Mbak Mul, udah nih. Aku udah dengerin. Terus aku langsung blok semuanya tuh, nomor dia, apa segala macem. Dan aku diancem. Di situ dia kabarin, dia nyari aku lewat kru aku nih. Oke. Ya kan, adalah namanya Angga. Udah gitu dia bilang, dia datengin ke kos aku malam-malam. Ci, ini si Deka nyariin. Kalau nggak dibuka bloknya, dia bakalan ngamuk-ngamuk. Dia bakalan nyamperin ke sini segala macam, nggak tahu dia diabruk-abruk, dia bilang gitu kan. Udah nih, aku buka lah, aku udah ketakutan tuh, mental aku udah down banget karena di situ aku cuman bertiga sama anak-anak. Aku buka lagi dan aku kayak udah kesirep lagi gitu teh. Jadi Deket aku lagi, nurut lagi. Sampai ada kedua kalinya berhubungan dan hamil goib lagi. Dan dikeluarin lagi sama Mbak Mul. Dan ini bener-bener udah kedua kalinya ini aku udahin bener-bener sampai akhirnya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta, aku langsung ketemu Mami Furi sama Mbak Mul ini ke apartemennya, Mami Furi. Ya kan? Nah, disitulah aku disembuhin. Nah, selama proses aku buat datang ke Mami Furi ini banyak banget teh. Yaitu aku waktu di kontrakan itu, kontrakan aku yang di Jakarta, aku anak-anak dibuat sakit nggak jelas dari jam 12, kalau nggak jam 3 sore, kalau nggak jam 3 malam, kayak gitu ada aja. Yang aku muntah darah, anak-anak sakit, kayak gitu. Udah, akhirnya aku memutuskan untuk ke Mami Furi sama Mbak Mul nih ke apartemen. Dan dia bilang gini, di sini ada benang merah yang diikat ke aku. Udah gitu, dia yang ngontrol gitu loh. Ibaratnya aku bonekanya. Dan Mami Furi sama Mbak Mul ngejelasin kalau aku nih dijadiin tumbalnya dia untuk ilmunya lah kayak gitu. Karena Mbak Mul sama Mami Furi juga melihat apa yang dikasih sama Ibu Ratu saat aku sembahyang di Bali kayak gitu kan, melarung, melukat, sembahyang di tempatnya Ibu Ratu, semua diambil sama dia kayak gitu teh. Jadi dipindah ke dia gitu ya. Oke, selain nikah goib atau kamu berhubungan badan, ada nggak hal yang nggak pernah dia kasih tahu lewat by phone, tapi kamu kayak ngalamin kejadian aneh gitu? Kayak contoh lagi nonton TV tapi ditemenin, kayak ada yang meluk, kayak kamu ngerasa ada orang lah gitu. Ada. Kayak gimana? Jadi tuh seolah-olah kayak ada dia di belakang aku, kayak aku tuh ada CCTV-nya gitu loh di rumah. Jadi aku sampai ada tamu laki aja nih, padahal itu cuman kurir ya, kurir paket. Dia langsung tiba-tiba telepon, itu siapa? Dia bilang, nggak ada. Ada tadi yang datang, dia bilang itu. Kan kayak serasa, iya apa tuh? Kayak takut sendiri gitu kan ya. Udah gitu udah nih, aku bilang nggak ada apa-apa. Itu cuman kurir. Dan sampai di situ aku jadi kayak udah nggak mau terima tamu, nggak mau terima temen laki-laki kayak gitu. Terus apa aja yang dia udah ajarin ke kamu? Banyak, sampai akhirnya banyak pasien juga yang datang, kayak tarot juga. Emang tadinya tuh aku juga belajar tarot yang pemula, tapi itu lewat buku gitu teh. Jadi bacanya tuh hanya membaca lewat buku, tetapi karena diajarin dia, ada unsur mistisnya gitu. Dan banyak banget pasien yang datang itu ya kayak percintaan, perempuan kebanyakan yang datang kayak gitu. Minta apa yang datang ke kamu? Kayak minta pembersihan rumah, itu pernah.
Terus dia sakit medis pernah, dan aku juga nggak nyangka itu bisa gitu. Tapi setelah aku udah nggak mau dia, nggak bisa sama sekali jadinya. Cuman sensitivitas aja gitu. Oke. Kita bahas tentang apa ya, SD sekolah dukun. Sumpah, hal yang udah sering. Aku manggil kamu apa? Cici siapa Iya, tadi? Cici boleh. Cici banyak banget kalau ditanya ya, Teria banyak nggak yang minta jadi murid? Banget. Tapi kenapa nggak mau buka? Banyak hal juga yang aku takutin. Orang aku kasih buat yang bener, diselewengin, terus udah kayak gitu lama-lama kalau kita ngasih terus energi itu ke orang yang salah, disalahgunakan, bagi saya itu dosa saya malah makin panjang lagi gitu. Terus udah kayak kamu, orang yang niatnya datang ke kita bener, terus akhirnya salah gunainnya jadi ilmu hitam, kan itu nggak bagus ya, nggak enak. Dan orang-orang yang punya spiritualis seperti si Deka ini, berarti kan ilmunya dia udah cukup oke. Dia sampai bisa bikin kamu itu jadi bonekanya dia. Aku mau tahu, pertama kali kamu ngelihat muka dia secara langsung, apa yang ada di otak sama di hati kamu? Walaupun berbeda, saya tanya apa? Spesifiknya ya. Aku ngelihat tetap dia berwujud laki-laki. Oke. Ya kan? Terus aku mikir, ya udah sih gratis, ya udah aji mumpung aja, udah langsung nyemplung. Dan dia menjanjikan aku kan jadi dukun terkenal gitu kan, lu bisa ntar banyak pasien lu segala macem, lu hebat dah pokoknya, kayak gitu dijanjikan seperti itu. Itu teh laki yang berhubungan badan lihat. pun ngerasain laki. Oke. Kayak gitu, jadi Ngehnya kayak perempuan? ditutup begitulah. Ngehnya perempuan sayang. Setelah udah ribut-ribut kayak gitu, udah cekcok, udah mulai cekcok, baru sadar. Jadi kayak itulah gitu kan. Tapi dia perawakannya nggak kayak buci gitu nggak? Iya kayak gitu. Kayak buci ya? Oke. Mau lihat nggak IG-nya? Boleh, nanti kasih tahu ya setelah tutup kamera ya. Kamu buci. Gemes. Terus saat proses sama Mbak Mul yang kedua, aku tanya kehamilan kamu kedua, apa sih sebenarnya yang kamu rasain tuh selain nendang, ya kayak ada sesuatu di perut kamu gitu? Hanya nendang, pergerakan kayak ya udah kayak bayi muter gimana, cuman gak ada mual-mual, nggak ada. Nggak ada. Saat keluar ada pernah dimimpin bentuknya atau ngelihat sendiri? Enggak, untungnya enggak. Sampai detik ini enggak? Enggak Ngelihat bentuknya? Enggak. Oke. Cuman kayak banyak anak-anak yang selalu ngikut kayak gitu. Cuman suami ini dia berpikir dengan secara logika, jadi aku pendam sendiri, enggak aku cerita ke siapa-siapa. Jadi aku cerita sama orang yang ngerti aku yang tentang dunia-dunia seperti ini, dan mereka bilang banyak yang ikut, anak-anak. Tapi aku nggak tahu apakah itu bener anak jin yang pernah aku keluarin atau apa. Dari mana gitu ya kan. Nah kalau sekarang Cici Cici badannya kayak gimana rasanya setelah pembersihan dari kemarin? Pada saat itu sih enteng ya, kayak ada yang keluar semua kayak gitu. Nah jadi yang sekarang aku rasain nih semenjak aku udah menikah gitu kan di tahun 2020 ini, aku kayak merasa tuh sampai saat ini aku kayak dipantau gitu sama dia gitu. Masih kayak dipantau, soalnya dia mengancam, lu gak akan bahagia. Kalau lu bahagia gue bikin hancur. Sampai saat ini tuh masih terngiang-ngiang kayak gitu. Jadi kalau aku lagi ribut sama suami, apa dibikin dia, apa gimana kayak gitu. Oke, itu ancaman ya. Tapi sekarang udah nggak pernah kontak lagi. Semenjak itu udah enggak. Kayak ngelihat kabar dia lewat sosial media gitu. Enggak, udah enggak. Dia enggak kepo-kepo. Oke, dianya masih kepo-kepo. Mungkin ya, tapi aku emang bener-bener mau memutuskan semua itu karena ibaratnya aku dulu jauh dari Tuhan nih, langsung kan nyebur jadi dukun kayak gitu kan. Setelah udah 2020 kesini punya suami, jadi aku kayak udah nih, ayo dah mau bertobat lah segala macem, kayak mau pembersihan gitu kan. Jadi udah nggak mau lagi berurusan sama mereka gitu. Oke. Rasanya sih emang pasti ngerasa dipantau ya Ci. Karena gini, banyak orang yang ngerasa dirinya dia itu sudah kecemplung di dunia spiritual yang salah. Terus kayak enggak deh, gue kayaknya emosional gue masih gitu.
ini gue masih, bedanya aku dengan kamu itu kalau saya abah saya saat saya bertobat dia nggak ada. Jadi apa yang dia punya di badan saya, isiannya dia yang dikasih ke saya itu, saya niat pulangin, ternyata itu tuh kayak ngebalikin ilmu, ngerti nggak? Kalau yang sekarang kita udah jalanin gitu, kayak gue ngebalikin ilmu ini malah nyerang dia balik. Saat itu juga yang meninggal, itu pun dapat kabar. Sampai detik ini saya ngerasa nggak ada yang namanya mantau-mantau saya lagi, karena memang itu bukan punya saya dan bukan saya yang mau. Itu dikasih di saat saya terpuruk sama kayak kamu. Cuma permintaan saya bukannya saya yang ngajuin gue mau jadi dukun dong, enggak. Saya mau tenang dong, saya malu. Tapi abah yang bilang kamu akan balas semua sakit hati kamu tanpa menyentuh. Wah boleh tuh, kan ibaratnya gak mukul, gak yang nabok gitu kan, mikir gue begitu. Saat itu juga namanya anak baru lulus sekolah lah ya, saya masih polos. Kalau kamu kan udah tahu porsinya kamu gitu. Nah jadi buat kalian yang masih suka nanya nih, Teh mau jadi muridnya Teteh, saya mau balas dendam, saya gak punya duit nih, saya mau jadi kaya raya, biarin deh ada tumbalnya. Jangan ikutin emosi. Lihat nih orangnya udah di samping malah, udah jadi narsum kita ini. Apa yang dilakukan secara emosional, apa yang kita lakuin di jalurnya yang memang itu tidak baik, jalur negatif, jalur black magic, 10-20% lah senangnya, bener nggak? Bener. Ya kayak kamu dibiayain ya Ci ya, makannya, seneng-senengnya, paling berapa lama doang sih? Bener. Senengnya kan? Tapi selebihnya apa? Kayak ada ancaman, ini barusan dia ngomong, Cici sendiri ngomong, dipantau, ngerasa gelisah, kayak ada yang terus ngeliatin, itu nggak akan dapat bahagia. Jadi kayak ya udah sih, gue yang penting ngerasain. Enggak, kita kan maunya bahagianya terus. Kalau mau bahagia terus, saat kalian punya utang lunasin. Gimana Teh caranya? Kerja atau enggak ke bank minta dispensasi buat dikasih waktu tenggang lagi, atau kalau misalnya pinjol ya itu urusan kalian, kenapa harus minta pinjol? Udah pinjol judol kan. Gila nggak tuh manusia kadang-kadang di sini tuh yang minta tolong itu karena dia terjebak dengan ulah dia sendiri gitu, dan dia ngerasa jadi korban. Nah kalau Cici kan memang diselingkuhin, divorce, nggak bisa cerita ke orang tua, banyak lah. udah Kayak merasa sendiri aja gitu. Udah kesandung sana sini. Terus dapat apa ya, satu momen yang sebenarnya katanya dia saat itu tuh jalan keluar, ternyata malah jalan buntu yang dia bingung keluarnya dari mana. Nah kalau sekarang kita putar ke belakang saat kamu ketemu sama dia pertama kali, kalau kamu udah tahu nih kayak sekarang nih, kamu mau ngomong apa sama dia kalau ketemu lagi? Pertama, kenapa sih lu malah manfaatin gue saat gue lagi jatuh-jatuhnya gitu. Padahal gue kan minta untuk dibantu ya kan. Karena dendam ya kan. Harusnya gue sebagai jadi anak didik lu, ya udah jadi anak didik lu. Ngapain gue jadi dimanfaatin kayak gini? Ini udah sadar nih. Ini saat gitu. udah sadar, apalagi yang terakhir dikatakan sama Mami Furi dan siapa? Mbak Mul, itu kamu yang malah mau dijadikan tumbal atas dasar ilmunya dia. Itu benar sahabat mistis. Dulu saya punya kayak anak buah, itu ya kita sebut aja namanya dia Bayu lah ya. Bayu ini ngomong sama saya, pengen jadi anak buahnya. Ada kayak ibaratnya tuh kakak kelas gue lah gitu, satu tingkat di situ. Saya juga anak baru saat itu. Dia bilang si Mamang mau jadiin saya anak buah, tapi dari pelajaran dia terus ngikutin Mamang kemana-mana, ada momennya Ci, dia 2 bulan nggak kelihatan sama sekali. 2 bulan bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Kita cari tahu, Bayu itu meninggal. Tapi keluarganya itu nutupin karena meninggalnya itu bukan di rumah. Jadi dia kayak di hutan, udah bengkak gitu-gitulah. Pokoknya udah nggak ya kayak meninggal orang sakit jantung, udah bengkak, udah gede, udah lama tapi nggak ketahuan gitu sakitnya. Terus meninggalnya nggak kayak udah 4-5 hari gitu. Terus saya cari tahu dong kenapa. Ternyata si Mamang ini kalau mau nyari apa ya, bukan tumbal. Kalau kita tuh di setiap ilmu hitam itu ada, kalau lu mau naik tingkat,
ada yang harus lu lakuin. Kayak contoh, kayak dulu saya mau naik tingkat, saya harus berhubungan badan sama jin. Saya mau naik tingkat lagi, saya makan janin, atau enggak saya dari si darah haid saya harus basuhin, minum. Terus mau naik tingkat lagi yang ya harus ada bahasa gitu. Itu setiap orang itu beda-beda kan, Ci. Nah, Cici ini korbannya nanti kamu yang mau dijadiin ya. Jadi dia naik tingkat, ilmunya dia yang hitam itu udah diserap dari badan kamu. Jadi kan orang-orang ilmu hitam itu butuh energi juga. Nah, itu nyerapnya dari tumbal-tumbalnya mereka. Jinnya yang dia anut itu udah nidurin kamu, jadi enak jadi dia. Bukan badannya dia yang dipakai. Jadi badanmu udah habis, kamu udah beranak pinak tuh anak jin. Lama-lama dia yang ngontrol kamu, kamu yang ngerjain orang, kamu yang kerja, uangnya buat dia. Itu. Pantesan ya waktu itu aku sakit-sakitan, Iya, muntah darah terus. Pasti karena apa? Badan kamu itu kan udah diritualkan. Ingat dia ngomong apa? Sabtu Kliwon. Nah, itu gini, Kamis Kliwon, ya Jumat Kliwon, terus Sabtu Kliwon itu kan keras. Selasa Kliwon tuh keras-keras semuanya tuh. Yang kalau untuk jadi tumbal sebenarnya power kita yang harus gede. Karena apa, kalian ini yang Kliwon ini energinya tuh kuat banget kan. Nah, kalau mau dijadiin tumbal anak murid atau dia bener emang jadiin anak murid bener, itu bagus. Oh, pantesan. Karena energi itu nyatu, cepet nyatu. Gitu, beda dengan weton-weton yang lain. Walaupun pon juga bagus, wagyu bagus, tapi kalau untuk ilmu hitam, Kliwon ini tuh kayak sama energi alam tuh nyatu banget kan. Jadi lebih cepet banget permintaan kita apa cepet gitu. Aku sampai merinding. Karena selama ini aku belum ketemu jawabannya kenapa sih harus Sabtu Kliwon. Karena kayak weton itu tuh kamu kuat gitu. Kayak misalnya nih, anak saya kan juga sama Kliwon ya. Kalau saya lagi ngerjain pasien, ada sesuatu yang muncul dari mulutnya dia. Dan itu terjadi hal-hal biasa deh. Kayak saya mau penelusuran, anak saya tuh selalu ngomong gini, nanti ada anak kecil ketemu sama ibu namanya A. Dah dia selesai ngomong layaknya anak-anak lagi. Dia lupain ngomongan itu. Ternyata pas kita lagi penelusuran ketemulah. Dan si setan kecilnya ini selalu ngomong gini, aku udah kenalan sama anak kamu gitu. Terus aku cuma mau minta ditemenin aja atau aku mau minta permen. Nah, terus yang aku mikir, anjir kuat banget anak gue gitu. Terus kayak nantinya aku mau sakit ngerjain pasien, terus harus bed rest, harus istirahat. Tapi aku tetap kekeh, lagi gak enak badan pun ngerjain pasien. Nanti tuh anak yang tiba-tiba datang gini, kamu kayaknya harus bobo deh Bu sama aku gitu. Dan bener, ada momen dia tiba-tiba nggak mau sama sekali tidur di kamarnya dia, padahal tiap hari tuh anak saya nggak mau tidur di kamarku, maunya sama mbaknya di kamarnya. Dia tidur di tengah, dan saat dia tidur di tengah ada satu garis yang saya bilang sama suami saya, emang gue punya dia beda. Itu yang mau lempar gue, dan dia mau ngejar anak gue, tapi anak gue di dalam, jadi kayak selamat, ngerti nggak? Terus saat dia tahu anak gue di dalam kamar, energi itu malah bentur ke mereka lagi. Itu kuatnya Kliwon. Kalau untuk energi yang di spiritualis ya, supranatural tuh Kliwon kerennya itu. Tapi bodohnya kamu tidak ada teman untuk apa ya, sharing. Itu aja saat itu, Ci. Bener. Jadi kayak orang bego. Padahal kalau saat itu kamu dapetin contoh, kamu kita ajarin dengan spiritual yang ya udah alami, lo belajarnya begini, terus kamu eksplorkan semuanya yang kamu bisa, ya kamu mungkin udah bisa kayak Mami Furi, sudah bisa kayak saya, sudah bisa kayak spiritualis lain. Cuma kan kita dengan bidangnya beda-beda ya. Kayak aku dengan Mami Furi, aku khusus non medisnya segitu kuatnya. Mami Furi itu dengan energi yang ketenangan, terus dia lebih ke budaya tuh keren banget. Legendnya Mami Furi tuh itu, terus menarik yang namanya energi yang harusnya kita nggak bisa tidur karena energi negatif, kita butuh ketenangan. Mami Furi itu jago untuk cepetin itu. Kita kan punya sendiri, dokter aja punya spesialis sendiri-sendiri. Mungkin kamu dengan hal tarot itu kan baca energi. Kamu tuh nggak perlu belajar juga udah bisa. Balik lagi, bodohnya si Cici ini, lo tuh dengan main alam aja, Ci. Kita percaya dengan hukum alam, Ci. Saya percaya banget itu. Boleh tanya nanti nih setelah ini, kamu boleh tanya suami saya. Kamu tahu kan suami saya. Tanya, ayah emang bener ya si Ria ini kalau mau dapet rezeki gede, pasti saya diliatin orang-orang yang jahat sama saya.
saya dihantam dulu, saya dibikin nangis sama orang terdekat saya kayak ya sepupu saya, entah keluarga yang mana atau dari keluarga mertua saya, itu yang bikin saya down, yang bener-bener gila lu jahat banget. Tapi udahannya Allah langsung put. Jadi gue nggak langsung dikasih senang gitu nih duit ya, atau nih bahagia ya, enggak, dari dulu begitu Ci. Jadi kita kan punya spesialisnya sendiri-sendiri ya hidup. Bener. Itu ya kayak gimana. Nah kamu itu sebenarnya bisa main hukum alam. Cuma bodohnya kemarin aja terlalu nafsu. Bener. Ya kan? Tapi aku untuk tarot reading sampai saat ini masih terima. Nah. Dan itu beda sama aku readingin yang kemarin-kemarin kan pakai ada mistis-mistisnya. Iya. Sekarang tuh kayak udah lihat kartu, udah natural aja keluar. Dia cerita, kok gini ya? Dia cerita, kok gini ya? Kayak ada film-film di kepala aku gitu loh. Itu yang kita bilang energi itu ketarik sama kita. Kayak contoh, saya sering kali kalau ke rumah pasien itu sama admin cuma dikasih kisi-kisinya gini, pembersihan, sakit, puter giling. Itu aja kalau kita ke rumah pasien. Oh judulnya aja gitu. Nah walaupun itu pasien ngomong gini, kan saya udah cerita ke teteh. Ya kenapa gue bisa tahu? Bukan cerita dari admin. Saat datang kita nginjek, ngelihat semuanya. Alam yang main. Malamnya itu kita kan minta sama alam. Alam itu kan ada energi yang entah sekuat apa, yang sampai kita nggak bisa mengukur, kita nggak bisa ngitung. Kekuatan itu tuh sangat besar sekali. Kenapa adanya kita sholat malam? Kenapa adanya aku mau suka banget yang namanya begadang sambil malam tuh ngeliatin salah satu pasien-pasien gitu. Kita zikir malam, kita tawasulannya malam, tirakatnya malam. Karena malam itu kayak berasa malaikat tuh di alam semesta tuh ngajak kita buat kerja sama lah. Nah, kamu peruntungannya di situ. Bagusnya di situ. Dan kalau misalnya Cici lebih ngembangin lagi, energi itu makin bulat lagi, Ci. Ini Cici itu merahnya itu merah marah, merah emosional. Dan kebanyakan ngebenci sama masa lalu kamu, jadinya efeknya sampai sekarang. Itulah kenapa rezeki kamu agak seret. Lepasin, ikhlasin, lepas dah. Walaupun kamu tahu di batin kamu lagi diliatin sama mereka itu. Kalau kamu ikhlas, Tuhan, saya ikhlaskan yang kemarin kesalahan saya dijadikan satu pengingat. Kalau nggak semuanya orang itu niat baik sama kita, tapi hari ini saya mau semuanya dari nol. Bantu saya Tuhan. Ingat gak, Tuhan itu paling gampang banget ngasih ke hambanya yang benar-benar nangis, yang benar-benar tulus, ikhlas. Tulusin dulu, Cici, buang semuanya marah kamu sama dia, sama Deka tuh buang, sama mantan suami kamu buang dulu, kamu ikhlasin dulu, kamu ngerenung sendiri. Iya, gue jadi manusia yang baru tahun ini, mumpung masih baru 2026, baru 4 bulan, mau 5 bulan nih, jangan sampai ke bulan 8, 9 ke 10 sampai ke 12 gue gak dapet apa-apa. Energi itu yang buruk kamu buang. Pegang omongan saya. Bulan 7, bulan 8, kalau kamu jalanin dari sekarang, bulan 7, bulan 8, itu kamu bakalan bilang, Ria anjir, ini yang harus gue cari ternyata. Karena peluang itu ada, tapi kamu apa? Kebanyakan hopelessnya. Dan kayak kamu cerita nih, kamu datang. Mohon maaf kalau aku ke narasumber bukannya cuma cerita ya, aku ngeliat niatnya apa dia cerita. Kenapa kali ini aku yang banyak ngomong sama kamu? Kamu itu cuma kasih aku clue. Sebenarnya kamu kesini tuh kayak orang bimbang. Gue mau ceritain yang mana, sedangkan kalau gue ceritain gue bingung. Gue mau mulai dari mana. Padahal kalau cerita kamu pelan-pelan nih dapat nih kita durasi 45 menit itu cerita kamu semua, tapi kamu nggak bisa ngomong di sini. Kamu takut buat ngucapinnya, salah nggak ya gue ngucapinnya? Karena niat kamu di sini buat memperbaiki semuanya, bukan cerita ngulang. Bener banget. Cuma pengen tahu gue ke depannya kayak gimana sih? Iya. Tujuan ketemu Teria juga pengen semuanya tuh normal gitu, normal. Karena aku punya suami, pasangannya sekarang ini yang nggak, ibaratnya kurang sejalan gitu kan sama aku. Jadi yang aku mau
untuk menerjuni kayak mungkin mau meditasi lagi atau Ya, apa. paham kok. Karena emosi aku tuh bener-bener yang meledak sampai saat ini. Karena dulu itu aku cuman bisa meditasi, Ya. berdoa, meditasi gitu kan. Tapi suami aku sama aku ibaratnya air sama minyak, nggak bakalan nyatu. Enggak sepassion sama kita lah. Nggak sepassion. Jadi nanti gua meditasi di rumah, dia apaan sih lu, setan-setanan lu apa? Kan kita meditasi juga bukan ke setan. Betul. Bukan meditasi untuk kayak menjadi dukun atau apa. Ibaratnya Nyari kayak tenang. yoga aja kita meditasi, bener dong Teh? Nyari tenang semuanya. Mm-mm. Kayak aku ngertiin kamu. Ada banyak hal yang di sininya belum keluap. Karena itu bukan untuk dipertontonkan, tapi kamu pengen tahu cara gue ngelepasnya itu gimana sih Teh? Bener banget. Ibaratnya ya gue pengen banget dilepas nih, Ci, gampang. Kalau memang meditasi dengan kamu duduk bersila tidak diperbolehkan sama suami kamu, tiduran. Tiduran malah aku ketiduran Teteh. Dengerin omongan aku. Sebelum kamu lakuin itu tidur, minta dulu yang kamu minta apa. Kayak tadi aku bilang, Tuhan, saya sudah mengikhlaskan semua yang apa yang harus saya ikhlaskan, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah menyakiti saya ikhlaskan. Saya coba mau kembali semua yang ada di badan saya, lahir batin, jiwa raga, tolong kembalikan dengan sempurna. Gantikan mereka yang sakit jadi sembuh. Di dalam diri saya yang lama, kamu tetap kamu, tapi di dalam yang rusak tolong kembalikan, sehatkan lagi. Itu yang saya selalu lakuin kalau saya nggak bisa. Gue nggak dapet celah buat seneng nih. Jam 3 pagi gue udah ngerjain pasien, gue capek banget. Besok pagi gue harus nganterin anak sekolah gue kesini. Gue harus begini-gini. Saya dengan tidur. Tapi saat kamu tidur, kalau Tuhan memang ngizinin kamu hari itu kamu meditasi dengan batin, kamu berasa kamu duduk secara nyata. Ingat Tuhan itu punya rahasia. Alam semesta punya rahasia. Goib pun punya rahasia. Itu nggak perlu ibaratnya diomongin sekarang kayak gimana. Coba dalam hati tenang, relax, coba mau tidur lakuin itu, pegang omongan saya. Setelah kamu lakuin itu pagi-pagi itu kamu ngerasa belum kayak abis ngeluapin semua omongan. Karena batin itu ngerasa kayak pengen ngomong semuanya, padahal enggak, butuh direleksin. Kayak saya lagi emosi, sampai saya meluapkan udah segala macem, saya maki-maki udah, saya marahin orang itu udah, saya pasang status udah. Tapi di sini saya masih sakit hati, saya harus kayak gimana? Ternyata saya harus tidur, saya mengaminkan apa yang hari ini saya dapetin. Saya cuma ngeliat ada daun, ada bunga, ada tangkai. Kenapa nggak bisa nyatu? Iya, akarnya nggak mau nerima. Kenapa? Sayanya nggak tenang. Coba saya makin rileks lagi. Karena kita punya alam bawah sadar. Saat saya udah tenang, saya ikhlas dengan hari ini, saya maafin semua yang terjadi. Saya ikhlas, kalau kalian mau jahatin saya, sok silahkan. Tapi saya percaya Allah akan jaga saya sampai kapanpun. Baru saya ngeliat diri saya lagi ada di pohon rindang, cakep banget. Dan itu cuma bisikan angin apa? Kalau mau bahagia lebih ikhlas. Saya ikhlaskan lagi, saya tutup hari itu. Besoknya dapat telepon, ada kerjaan nih, ada ini, ada itu. Kenapa? Tuhan cuma pengennya kita ngehargain diri kita sendiri, Kak. Kalau lo muslim pun akan gue ajarin, lo mau tidur baca doa untuk diri lo, kirimin Fatihah buat diri lo. Karena apa? Orang yang punya gift dari Tuhan itu nggak semuanya harus bisa ngeliat setan, harus bisa ngobatin orang, harus bisa ini. Nggak semuanya itu. Gift dari Tuhan itu banyak. Kamu dengan banyak orang yang tidak kamu kenal, orang baru kamu bisa cepat deket, itu gift. Dan kamu itu penjaga rahasia yang bagus. Tapi jangan pernah nyolek kamu dengan ya nyakitin anak-anak kamu. Kamu bisa jadi macan. Bahkan kamu bisa makan daging manusia itu dengan hidup-hidup. Karena kamu bakalan emosi kamu bakal meletup kuat sama semua ibu-ibu. Tapi bedanya sama kamu punya kesadaran yang gue tahu gue bisa aliran ini nih, aura ini gue tahu nih Ria lagi marah nih karena ini nih, keuangan dia tahu nih, bisa. Tapi cuma sama orang yang udah kamu lihat. Kamu nggak bisa nih lagi gini, coba bacain dia, nggak bisa gue. Butuh media, apa media ya, tarot, lakuin lagi. Jadi buat sahabat mistis yang mau dibaca tarot boleh langsung ke Cici aja. Iya. Jadi gini Teh,
aku tetap berdoa sama Tuhan, minta langkah ke depannya kayak gimana. Terus jadi kayak aku suka ribut sama suami aku segala macam. Jadi kayak aku tuh berpikir apa di saat aku nih mau bahagia, lagi bahagianya di rumah tangga, tiba-tiba hancur, tiba-tiba ada cekcok. Jadi mikirnya lagi. Kayak gitu, apa ini ya gitu kan, apa dihancurin ya sama dia kayak gitu kan. Mungkin malam ini aku bakalan lakuin yang Ria. Boleh jadi domba tersesat, tapi nggak tersesat banget kayak Ale. Lu seenggaknya tahu jalan keluarnya kayak gimana, ya kan? Nah, buat Cici pulang, coba lakuin. Bener-bener kamu udah bersih, udah ganti baju, emang udah siap mau tidur. Udah kalau perlu anak-anak duluan tidur, suami lagi OTW nih tidur sama kamu. Biar dia enak dulu tidur, nggak perlu ngomong dalam hati aja. Sambil kita doa. Hari ini gagal nih, aku belum ngeliat apa-apa, tapi bangun tidur udah mulai tenang. Lakuin lagi. Karena ingat alam itu nggak hari itu kasih. Gini, kita nggak bisa ngelihat petir hari ini. Oh besok, alam tuh nggak bisa ngasih tahu kita clue. Ibaratnya mendung belum tentu hujan. Ada tuh lagunya apa tuh? Apa emang BMG ya itu yang kata cuaca BMKG. MBG ada. Iya MBG. MBG makan. Oh makanan. Iya itu dia BMKG. cuaca. Iya kan kita nggak ada. Ibaratnya alam tuh nggak bakalan ngasih kita clue yang sama. BMKG aja belum tentu bisa ngeramal cuaca yang pas gitu kan, yang pas banget karena alam itu nggak ada sinyal yang ibaratnya pasti dia ya tergantung alam yang punya sendiri reaksi. Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya rahasia. Kalau misalnya kita nggak berbagi rahasia itu ke sesama, ya kita akan ngumpat dengan segala keburukan kita. Berarti kita nggak mau ngajarin orang itu buat senang juga. Kita nggak mau berbagi ke orang lain biar orang lain senang. Itu kan salah satu pahala. Aku cuma minta Cici bahagiain diri kamu dulu, batiniah kamu dulu, biar bisa nolong banyak orang. Oke. Iya, tadi kan Teria bilang Teria yang balikin lagi ke mereka gitu kan. Jadi aku tuh kayak yang Tuhan kasih ke aku tuh sampai saat ini masih ada. Jadi yang waktu itu dia kasih ke aku itu ya memang sudah kembali. Betul. Tapi yang Tuhan kasih ke aku sampai saat ini tuh aku masih ada kayak sensitivitas. Betul. Kayak tadi aku mual-mual di depan kan sampai muntah-muntah karena ada pergesekan dimulai dari pas maghrib tadi, ditambah lagi ke Hanum datang, ya kan. Nah di situ ada pergesekan sampai aku nggak kuat dan muntah. Nah gitu. Itu kan ibaratnya kita tidak minta kayak sampai sekarang aku tidak berguru dengan guru spiritualku yang black magic zaman dulu, ilmu hitam. Enggak, kenapa kok sampai sekarang bisa Tuhan yang kasih? Seandainya pun 1-2 pasienku tidak berhasil, bukan kesalahanku. Ada kok banyak pasien yang datang ke rumah sakit besar, sudah ditangani dengan dokter yang punya titel sangat tinggi, bahkan profesor. Dia mati, apakah salah profesornya? Benar nggak? Obat udah dikasih yang mahal, operasi udah mahal, dengan ibaratnya semua alat-alat medis yang mahal. Itu yang kelihatan aja bisa orang mati. Apalagi kita yang non medis. Jadi percayalah, kalau suatu kayak pengobatan, ya mau itu dokter, mau itu kiai, mau itu habaib atau spiritualis lain, itu hanya suatu jembatan buat kita ikhtiar. Jadi kalau kamu kasih energi positif ke orang, Tuhan yang kasih dia sembuh lewat tangan kita. Itu kan suatu kebanggaan buat kita sendiri, buat ngelihat orang tuh senyum, orang itu ngerasa sembuh. Jadi ingat satu hal, bahagia dulu, baru ngasih bahagia ke orang lain. Karena kebanyakan nantinya kalau kamunya nggak bahagia, kamu ngasih ke orang itu meleset semuanya. Tapi kalau kamunya udah bahagia, insya Allah enak. Bahagia gimana teh? Setidaknya batinmu itu udah cukup tenang. Oke. Tapi apa ya? Kalau dibilang setiap ada yang minta readingin ke aku kayak gitu, aku tuh kayak seneng aja gitu kan. Sampai mereka tuh tanya tarifnya berapa sih? Aku nggak mentarifkan, malah aku bilang seikhlasnya deh, karena aku membantu mereka kayaknya seneng ya, gitu itu. Kan. Nantinya kalau kamunya ngebuat orang senang terus kamunya nggak senang kan sama aja bohong. Senangin badan kamu juga, batin kamu perlu gitu. Iyalah. Tapi kalau aku sekarang kayak mendalami lagi gift yang udah Tuhan kasih, itu enggak. Berarti aku enggak, ibaratnya
bukan ke hal spiritual yang kemarin-kemarin itu kan. Iya, yang penting kamu ngedaleminnya itu dengan kata-kata baik. Ibaratnya kayak kamu mau melukat, kamu mau ngelarungkan, kamu mau ibaratnya meditasi, tapi dengan bawa ibaratnya ya gue mau ngelakuin ini semua butuh buat ketenangan, buat jiwa, buat batin, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Malah aku mikir dosa nggak ya, dosa nggak ya, enggak ya. Dosa itu cukup kamu sama Tuhan yang tahu. Oke. Selagi otak kamu dan badan kamu, hati kamu tahu itu yang kamu lakukan bersalah, ya udah jangan dilakuin. Itu aja. Oke. Oke teh. Terima kasih Cici, terima kasih buat sahabat mistis. Mungkin ada yang kayak Cici nih, saya sering dipanggil sama orang untuk bantuin yang lagi kesurupan teh, tapi pernah salah jalan bla bla bla. Salah jalan itu manusiawi. Banyak yang udah pernah ngelakuin yang namanya salah jalan. Kayak contohnya negara kita itu negara yang banyak salah jalannya. Pemimpin kita banyak yang salah jalannya. Kita jadi rakyat maklum-maklumin aja, nggak ada yang gesek-gesek. Paling kita tahu ya, kita sampai sekarang miskin-miskin aja nih, beras makin mahal, itu kesalahan. Dia salah jalan karena niatnya apa jadinya kemana. Banyak sama orang-orang yang belajar spiritual, niatnya mau jadi kaya biar bantuin orang tua, katanya biar naikin keluarga derajatnya. Ada lagi yang dia pengen kayak Cici ini, pengen balas dendam karena udah disakitin. Niatnya itu saat lagi ngejalanin suatu ritual dan dapat gift ritualnya itu mencong kanan mencong kiri, udah banyak, udah biasa. Intinya satu, setelah keluar jalur mau kemana? Mau balik lagi yang bener dirapihin apa makin kecebur? Kalian yang ngerasain sendiri, nggak ada orang lain ngerasain. Lo sendiri, bener nggak Ci? Bener. Kalau udah kecemplung kita sendiri. Jadi bagaimana kitanya nih mau ngikutin arahan bener hati nurani kita. Kalau udah tahu salah, udah nerusin lagi aja, biarin deh kecebur. Nggak gitu. Kalau masih ada kesempatan untuk balik badan. Meskipun sampai detik ini saya ngomong sama kalian, ngobrol sama kalian, masih banyak yang tidak suka sama saya. Saya tidak peduli. Lah saya jadi orang black magic aja, banyak yang nggak suka juga, saya nggak peduli. Nah sekarang saya udah banyak dikenal orang, terus saya harus selesaikan, tidak menolong orang, tidak mau membantu orang, cuma karena haters bilang, ah lu dukun gembrot. Emang gembrot gue mah. Terus dukun cabul, enggak lah, gue nggak pernah nyabulin orang, gila lu. Dukun udah tobat, betul. Memang saya dukun 2 kata, udah tobat. Jadi kalau sekarang tinggal kalian mau ikhtiar ke saya, kita bantunya bareng-bareng, tirakatnya bareng-bareng. Kalian juga ibadah, kalian juga zikir, kalian juga sholat. Saya juga ngelakuin itu, insya Allah alam ngebantuin, bener gak Ci? Bener. Nah buat kalian semuanya, jangan lupa hubungin Dika sama Sasi kalau kalian mau konsultasi, penanganan, terus ngundang aku buat pembersihan, atau mau online, mau via by phone, itu langsung aja ke admin aku. Dan kalian kalau mau jadi kayak Cici nih, ngobrol di sini bareng sama aku, punya cerita mistis yang oke, langsung hubungi Bang Ale. Dan kalian jangan sedih, kali ini bisa dengar suara aku dan narasumber di Spotify. Keren banget kan? Jadi nggak cuma di YouTube. Jadi kalian bisa langsung nih ketik Ria Puspita Official di Spotify, kasih nih headset sambil tidur, sambil nyetir, sambil pergi keluar kota, atau lagi ada yang WFH. Nah, udah puyeng nih teh ngerjain kerjaan kantor WFH, langsung dengerin suara merdu saya dan narasumber. Terima kasih Cici. Terima kasih Teh. Terima kasih kru, terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.